Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semuanya. Hari ini seperti biasa kita lanjutkan pelajaran IPA. Sebelum kita lanjutkan, kita berdoa dulu. Sisipkan doa di hati masing-masing. Semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk menjawab soal ulangan, untuk menjawab soal ujian, dan sebagai pengantar untuk tingkat yang lebih tinggi nanti. Ya, kita berdoa dulu. Selesai. Ya, kita lanjutkan pewarisan sifat yang kemarin kita membahas tentang persilangan dominan penuh. Kali ini pewarisan sifat yang kita bahas persilangan monohibrid dominan tidak penuh. Nah, persilangan dominan tidak penuh ini biasa disebut juga intermediate. Lalu, yang kedua nanti kita bahas persilangan dihibrid. Nah, sekarang kita bahas dulu satu persatu persilangan intermediate atau dominan tidak penuh. Itu artinya persilangan dua individu ya dengan satu sifat beda, di mana sifat kedua induk memiliki pengaruh sama kuat sehingga diperoleh keturunan yang memiliki sifat di antara keduanya. Nah, itu yang dikatakan persilangan intermediate. Misalnya kucing berambut putih itu yang jantan, yang betina berambut hitam, hasilnya anaknya itu berambut abu-abu. Nah, yang berambut abu-abu itu diperoleh keturunan yang baru, sifat di antara kedua induk. Nah, persilangan itu namanya intermediate. Ya. Nah, sekarang langsung saja kita soal ya, contoh soal. Seorang ayah berambut keriting, K besar, menikahi ibu berambut lurus, K kecil. Anak pertama mereka memiliki rambut ikal, K besar, K kecil. Anak tersebut menikahi wanita bergenotip sama dengan dia atau dengannya. Tentukanlah A. Diagram persilangan F1 seperti biasa. B. Diagram persilangan F2. C. Perbandingan rasio. Perbandingan disebut juga rasio. Perbandingan genotipnya pada F2. D. Perbandingan atau rasio fenotip F2. Berapa persen mereka memiliki anak yang berambut keriting? Nah, itu dia. Sekarang kita jawab. Kita tulis P. Parental. Kita tulis fenotip ayah tadi. Ayah fenotipnya berambut keriting. Sedangkan ibu berambut lurus. Lalu kedua kita buat genotipnya. K besar, berambut lurus. K kecil. Lalu jangan lupa kita buat gamet. Hurufnya sama-sama huruf besar, kita tulis satu aja. Jadi kita tulis satu saja. Lalu kita temukanlah kedua gamet sehingga menghasilkan jawaban pertama
F1. Nah, ya. Penotipnya berambut ikal. Nah, inilah yang dinamakan persilangan intermediate. Di mana bapak rambut keriting, ibu berambut lurus, anaknya berambut ikal di antara keduanya. Namanya persilangan intermediate. Lalu yang jawaban B yang ditanyakan F2. Si anak tadi menikah dengan seorang wanita yang genotipnya sama dengan dia. Kita buat kecil, silang dengan ini rambut ikal, sama-sama rambut ikal. Terus gamet. Karena hurufnya satu huruf besar, satu huruf kecil, maka dua gametnya atas bawah nulisnya. Nah, kita buat F2. Ini ke sini. Ini, silangkan sini. Ini ke sini, terus terakhir ini 4. Yang pertama, nah K besar. Yang kedua, nih K besar, K kecil. Yang ketiga, ini ke sini, selalu huruf besar ke depan. Ini ke sini. Ya, kita buat penotipnya. Ini berambut keriting. Ini berambut ikal. Ini berambut ikal. Ini berambut lurus. Itu untuk jawab yang B. Sekarang kita jawab yang C. Perbandingan genotip. Lihat sini. K besar ada 1. K kecil, K besar, K kecil ada 2. K kecil ada 1. Kalau pakai angka. Kalau pakai persen, 25%, 50%, 25%. Ya. Sekarang yang D. Perbandingan penotip. Lihat, yang keriting 1, ikal 2, lurus 1. Pakai persen, 25%, 50%, 25%. Nah, untuk soal hari ini, bisa saja soal itu perbandingan genotip dan penotipnya sama. Tapi tidak selalu. Ingat itu ya. Nah, lalu kita jawab yang E. Berapa persen yang memiliki rambut keriting? Nah, langsung kita lihat situ. Ting 25%. Ya. Inilah contoh persilangan dominan tidak penuh. Disebut intermediate. Ciri-ciri dalam soal biasanya sudah disebutkan F1-nya. Ya, F1-nya sudah disebutkan, turunan pertama sudah sebutkan di antara kedua induk. Nah, itu ingat tuh. Ciri-ciri persilangan intermediate.
sekarang saya lanjutkan. Persilangan dihibrid. Persilangan dihibrid, lihat ini, saya tulis ini, adalah persilangan dengan dua sifat beda. Contoh, kulit putih, hidung mancung. Jadi membicarakan kulit dan hidung, berarti dua. Namanya dua itu dihibrid. Nah, genotipnya terdiri dari 4 huruf. Nah, itu jangan lupa tuh. Persilangan dihibrid ciri-cirinya genotip 4 huruf. Nah, kita langsung saja contoh soal. Nah, lihat contoh soalnya. Kacang kapri berbiji bulat berwarna kuning. Nah, 2 dia. B besar, K besar. Jadi genotip 4 huruf. Kalau genotip 2 huruf, monohibrid. Kalau 4 huruf, saya ingatkan lagi, dihibrid. Disilangkan dengan kacang kapri berbiji lonjong, berwarna hijau. B kecil, K kecil. Tentukanlah F1 persilangannya, F2 persilangannya, keterangannya disilangkan sesamanya, lalu perbandingan fenotipnya. Nah, itu soalnya ya. Sekarang kita jawab dulu. Yang pertama kita jawab F1. F1 ditanya, F1 ya, buat P-nya dulu. P buat fenotipnya, kacang tadi, berbiji bulat, warna kuning. Silang. Berbiji lonjong, warna hijau. Tuh yang tadi, soal tadi. Lalu berikutnya kita buat genotipnya. Berbiji bulat berwarna kuning, B besar, K besar. Berbiji lonjong warna hijau, B kecil, K kecil. Lalu kita buat gamet. Membuat gamet pada dihibrid, 2 huruf berpasangan lalu berbeda. Nah, ini udah sama, B besarnya kita tulis 1 aja. K udah sama, kita tulis gini. Nah, itu dia gametnya. Ini sama, 1 aja. Ini 1 aja. Nah, ini gametnya. Lalu kita jawab F1. Temukan gametnya. B besar, B kecil, K besar, K kecil. Nentukan fenotipnya, lihat di depannya huruf besar. B besar, berarti bijinya bulat. Ini K besar. Warnanya kuning. Itu untuk jawab yang A. Nah, sekarang untuk jawab yang B. F2. F2 silangkan sesamanya. Nih.
Nah, itu silangkan sesamanya. Bulat kuning, bulat kuning. Lalu kita buat gamet. Ini pasangkan B besar dengan K besar. Lalu ini B besar dengan K kecil. Habis dah B besar dipasangkan. Tinggal B kecil kita pasangkan. B kecil dengan K besar. Berlainan huruf. Terus B kecil lagi dengan K kecil. Nah, ini juga B besar dulu pasangkan. B besar dengan K besar. B besar, K kecil. Habis pasangan B besar. Sekarang B kecil pasangkan dengan K besar, B kecil dengan K kecil. Nah, gametnya ada 8. Jadi kita tidak bisa langsung membuat persilangannya. Untuk membuat ini kita gunakan tabel, namanya tabel Vanet. Tabel Vanet seperti ini, tabel Vanet ya. Tabel Vanet, lihat. Ini jenis kelamin. Ini gamet yang pertama sini kita buat di sini yang mendatar. Tulis B besar K besar. Yang kedua B besar K kecil. Yang ketiga B kecil K besar. Yang keempat B kecil K kecil. Nah, yang gamet yang kedua sini di kotak yang menurun. Yang pertama, lihat sini. B besar K besar. B besar K kecil. Sini. B kecil K besar. B kecil K kecil. Nah, mungkin ada yang tanya, boleh enggak diputar? Boleh. Yang sini untuk mendatar. Sedangkan gamet yang pertama untuk menurun. Terserah kamu saja, yang penting berurutan. Jelas ya? Nah, sekarang kita temukan gametnya. Ini namanya tabel Vanet. Ini ke sini kita temukan. Kita dapat B besar, B besar, K besar, K besar. Kita lihat bulat. Warnanya kuning. Ini lagi, ini ke sini. Masih bulat. Kuning. Ini lagi, ini ke sini. Masih B di depan bulat, K besar, yang kedua di depan kuning. Ini. Ini ke sini. Masih bulat kuning. Itu dia. Ini lagi sama. K besar, K kecil. Bulat kuning. Lalu ini dengan ini. Bulat
Ingat, K kecil, induknya bulat hijau. Ini ke sini lagi. B besar lagi. K besar lagi di depan. Bulat kuning. Ini ke sini. Bulat hijau. Ini lagi. Bulat kuning. Ini ke sini lagi. Masih B besar di depan. Huruf yang berlainan K besar di depan juga. Bulat kuning. Ini ke sini. Nah, ini individu baru, B kecil, B kecil. Lonjong. K besar. Kuning. Ini ke sini. Lonjong. Kuning. Nah, kita lanjut. Ini ke sini lagi. Bulat kuning. Ini ke sini. Bulat hijau. K kecil hijau. Ini ke sini. B kecil, B kecil. Lonjong. K besar. Kuning. Ini ke sini. Lonjong. K kecil. Hijau. Nah, inilah namanya tabel planet namanya. Lalu yang C, yang ditanya perbandingan fenotip. Ya, kita lihat. Bulat kuning. Kita lihat bulat kuning. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Bulat hijau. 1, 2, 3. Bulat, bukan bulat ya, lonjong. Lonjong kuning. Lonjong kuning. 1, 2, 3. Terus yang terakhir lonjong hijau 1. Jadi perbandingan fenotipnya (9 banding 3 banding 3 banding 1). Jadi kalau soal ulangan nanti atau soal ujian, nanyakan
biasa langsung nanyakan perbandingan genotip. Kalau gametnya ada 8. Nih, ada 8 nih gametnya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kalau gamet ada 8, maka kotak tabel panetnya ada 16, maka perbandingan fenotipnya langsung diingat. 9, 3, 3, 1. Kalau kita jumlahkan 12, 15, 16 sesuai dengan kotak sini. Ya. Nah, itulah membuat tabel panet pada persilangan dihibrid. 2 sifat beda. Jadi tidak bisa secara langsung. Karena gametnya banyak. Tidak selalu gametnya 8 ya. Nah, tergantung dari persilangan genotipnya. Ya. Nah, perbandingannya. Lihat sini perbandingan fenotip. Bulat kuning bisa kamu cek di tabel 9. Bulat hijau 3. Lonjong kuning 3. Lonjong hijau 1. Jadi tolong diingat perbandingan fenotip F2 kalau gametnya ada 8, 9, 3, 3, 1. Ya. Nah, sekarang keluarkan buku latihannya. Catat di buku soal latihannya. Latihan soal yang pertama. Tikus jantan berambut hitam. H besar disilangkan dengan tikus betina berambut putih. H kecil menghasilkan semua turunan pertama F1 berwarna abu-abu. Nah, lihat. Turunan pertama berbeda. Diambil dari jantan dan betina. Timbul turunan baru. Inilah yang namanya persilangan intermediate. Bila tikus abu-abu disilangkan sesamanya, tentukanlah F1, F2, perbandingan genotip, perbandingan fenotip. Lalu yang E, jika pada F2 jumlah tikus seluruhnya ada 4 ekor, tentukanlah berapa ekor tikus yang berambut putih. Itu soal intermediate. Ingat, saya tanyakan sampai E. Karena dalam soal ulangan atau soal ujian bisa saja nanyakan di E saja atau C saja. Jadi kamu harus paham membuat dari A sampai E. Itu soal yang pertama. Soal yang kedua. Perhatikan persilangan tanaman padi berikut. Langsung dah saya tuliskan. Parental padi berbulir besar berbatang tinggi, fenotipnya disilangkan dengan padi berbulir besar berbatang tinggi. Genotipnya ini B besar, T besar, T kecil. B besar, T besar, T kecil. Tentukanlah. Buat persilangan F1. Lalu, genotip dari F1 yang dapat digunakan sebagai bibit unggul, yaitu padi berbulir besar dan berbatang pendek. Nah, kamu tulis genotipnya apa. Nah, dari persilangan ini kita akan mendapatkan bibit unggul. Untuk melihat bibit unggul itu, kita lihat manfaatnya pada manusia. Biasanya itu yang bermanfaat. Maka itu dijadikan bibit unggul. Nah, yang kedua ini namanya persilangan dihibrid. Ya, tolong dicatat. Nanti latihannya dikumpulkan. Ya. Ya, selesai ya. Selesai persilangan dihibrid. Dan yang pertama tadi monohibrid.
Nah, sebelum saya akhiri, marilah kita berdoa dulu ya. Nah, siap-siap kita berdoa seperti biasa. Mudah-mudahan kita semua memahami, kamu semua memahami pelajaran yang saya berikan tadi. Yuk kita berdoa dulu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam sejahtera untuk kita semua.